Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam untuk siswa yang menyaksikan video ini. Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah. Selanjutnya ibu akan mengabsen Ananda terlebih dahulu. Jangan lupa di komen video ini agar ibu bisa mengetahui siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir pada pertemuan ini. Dan juga jangan lupa diisi absen melalui Google Form yang sudah ibu kirimkan ke WA Group. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran. Interaksi sosial. Sebelumnya ibu akan menampilkan beberapa gambar tentang yang berhubungan dengan interaksi sosial. Dari gambar tersebut, apakah sudah bisa disimpulkan apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah sebuah hubungan timbal balik, baik itu antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa dibilang sebuah hubungan yang saling mempengaruhi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya sebagai makhluk sosial. Manusia pastinya memerlukan sebuah interaksi, di mana interaksi ini bisa berlangsung selama seumur hidup di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitunya pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan 4 pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitunya interaksi sosial menurut Gillen. Interaksi sosial menurut Gillen adalah hubungan sosial dinamis antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kedua yaitunya menurut Macionis. Menurut Macionis, interaksi sosial adalah hubungan aksi dan reaksi seseorang dengan individu atau kelompok lain. Dan yang ketiga yaitunya menurut Brom dan Zalnes. Menurut Brom dan Zalnes, interaksi sosial ini adalah sebuah proses yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan seseorang tersebut memerlukan respon terhadap tindakan orang lain. Dan yang keempat yaitunya menurut Bonner. Menurut Bonner, interaksi sosial ini adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan orang lain. Itulah pengertian interaksi sosial. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial ini berdasarkan prosesnya. Yang pertama yaitunya proses asosiatif. Proses asosiatif ini disebut juga dengan proses sosial integratif atau konjungtif.
Dalam proses tersebut, anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmoni dan mengarah kepada pola-pola kerjasama. Interaksi sosial berdasarkan proses asosiatif kemudian dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitunya kerjasama, dan yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat akulturasi. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitunya kerjasama. Kerjasama itu merupakan proses yang dilakukan oleh satu kelompok atau perorangan untuk mencapai tujuan bersama yang diawali dengan kesamaan tujuan. Proses kerjasama juga memiliki beberapa bentuk, yakni kerjasama spontan, kerjasama langsung, misalnya hasil perintah atasan kepada bawahan, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional, yaitunya kerjasama sebagai sebagian atau unsur-unsur tertentu dari sistem sosial. Yang kedua yaitunya akomodasi. Akomodasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan interaksi sosial terkait dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Bisa diartikan jika akomodasi merupakan proses penyesuaian diri atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan. Akomodasi memiliki 8 bentuk. Yang pertama yaitunya coercion, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemet, dan adjudikasi. Yang ketiga yaitunya asimilasi. Asimilasi di sini merupakan usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Contoh asimilasi adalah penggunaan bahasa daerah tertentu oleh orang-orang tertinggal di sana tanpa memandang suku dan juga ras. Yang keempat yaitunya akulturasi. Akulturasi adalah semua bentuk penerimaan atas unsur-unsur baru dan menjadikannya suatu kebudayaan tanpa menggeser kebudayaan yang lama atau kebudayaan yang sudah ada. Kita masuk poin selanjutnya yaitunya proses disosiatif. Proses disosiatif merupakan sebuah kondisi yang dihasilkan karena adanya pertentangan antara anggota masyarakat. Proses disosiatif ini juga disebut proses sosial disintegratif atau disjungtif. Interaksi sosial berdasarkan proses disosiatif bisa berwujud sebagai berikut. Yang pertama yaitunya persaingan. Persaingan merupakan proses sosial di mana dua belah pihak saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitunya kontraversi. Kontraversi merupakan proses sosial di mana ditandai dengan ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan juga penyangkalan yang tidak diungkap secara terbuka. Yang ketiga yaitunya konflik. Konflik merupakan bentuk lanjutan dari kontroversi. Konflik merupakan gejala sosial alami yang sering terjadi dalam masyarakat. Demikian pengertian interaksi sosial menurut beberapa para ahli dan juga menurut bentuk-bentuknya. Baiklah anak-anak ibu, kita masuk poin selanjutnya, yaitunya syarat-syarat interaksi sosial.
terjadinya suatu interaksi tentunya juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitunya kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan oleh seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitunya antar orang perorangan, antar orang dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Kontak sosial juga mempunyai 2 sifat, yaitunya primer dan sekunder. Kontak sosial primer terjadi bila yang mengadakan hubungan secara langsung atau bertatap muka secara langsung. Sedangkan kontak sosial sekunder memerlukan perantara. Kontak sendiri yaitunya artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial kontak tidak selalu terjadinya interaksi atau hubungan fisik karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel maupun surat. Terjadinya interaksi sosial yang kedua yaitunya komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Proses komunikasi dapat terjadi dengan 2 cara, yaitunya komunikasi verbal dan yang kedua yaitunya komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ini adalah bentuk komunikasi secara lisan dan tulisan, sedangkan komunikasi verbal yaitunya berupa simbol-simbol. Selanjutnya yaitunya ciri-ciri interaksi sosial. Berikut ini merupakan ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama yaitunya jumlah pelakunya lebih dari 1. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Yang kedua yaitunya adanya komunikasi, baik menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang biasanya digunakan yaitunya simbol bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol disampaikan harus bisa dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga syaratnya yaitunya ciri-cirinya yaitunya interaksi juga mempunyai dimensi waktu, yaitu di masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Hal ini berarti dalam setiap interaksi ada konteks waktu yang menentukan batasan interaksi tersebut. Yang keempat adalah adanya tujuan. Tentunya interaksi terjadi karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi ini mengarah kepada kerjasama ataukah mengarah kepada pertentangan. Anak-anak ibu, itulah 3 materi kita pada hari ini, yakni pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, dan juga ciri-ciri interaksi sosial. Sampai di sini, apakah Ananda semua bisa memahami? Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi pembelajaran kita tadi, yaitunya pengertian interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial ini yaitunya sebuah hubungan timbal balik yang terjadi, bisa terjadi di antara individu dengan individu, baik bisa dengan individu dan kelompok maupun bisa juga antar kelompok dan kelompok, dimana
interaksi sosial ini tidak bisa lepas dari kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial bisa dibilang hubungan sosial yang paling mempengaruhi manusia yang satunya dengan manusia yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena sejatinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka dengan itulah terjadinya suatu interaksi. Ada beberapa pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama tadi Ibu menjelaskan pengertian interaksi sosial menurut Gillen. Menurut Gillen, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lainnya atau dengan kelompok ataupun hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kedua, Ibu menjelaskan tentang Maconis. Interaksi sosial menurut Maconis adalah hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya dengan individu yang satu dengan kelompok yang lain. Dan yang ketiga, menurut Brown dan Zelnick. Menurut Brown dan Zelnick, interaksi sosial merupakan proses yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan seseorang tersebut memerlukan respon terhadap tindakan orang lain. Dan yang keempat tadi Ibu menjelaskan menurut Bonner. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Di sini Ibu akan menambahkan satu lagi pengertian interaksi sosial menurut para ahli, yang menurut Homans. Menurut Homans, interaksi sosial adalah proses kehidupan di mana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan diberikan respon yang bisa berupa ganjaran atau hukuman dari orang lain. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, interaksi sosial ini yaitunya suatu hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, baik dalam bentuk orang perorangan ataupun dengan orang per kelompok. Jadi itulah pengertian interaksi sosial. Yang kedua yaitunya syarat. Tadi Ibu sudah menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama yaitunya kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitunya antar orang perorangan, antar dengan kelompok ataupun antar kelompok dengan kelompok. Suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lainnya, kontak sosial bisa bersifat positif dan negatif. Di atas sudah Ibu jelaskan kontak sosial positif, itunya kontak sosial yang mengarah kepada kerjasama. Sedangkan kontak sosial negatif, itunya mengarah kepada pertentangan. Jadi pada bagian atas tadi sudah Ibu jelaskan kontak sosial yang bersifat positif dan negatif. Selanjutnya kontak sosial juga mempunyai 2 sifat. Tadi juga sudah Ibu jelaskan kontak sosial ada 2 bentuk sifat kontak sosial, yaitunya kontak sosial primer dan juga kontak sosial sekunder. Kontak primer terjadi bila yang mengadakan hubungan bertemu langsung atau bertatap muka secara langsung, seperti apa yang biasanya kita lakukan pada pertemuan tatap muka. Tetapi pada masa pandemi sekarang kita tidak bisa melaksanakan
belajar secara tatap muka karena keadaan seperti sekarang. Sedangkan kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang memerlukan perantara, seperti halnya pada kita pada saat sekarang ini. Ibu dan Ananda semua melakukan kontak sosial dengan perantara, yaitunya melalui handphone. Dimana kontak sendiri yang berarti menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak sosial bisa terjadi tanpa adanya sentuhan fisik, karena bisa berbicara melalui telepon, ponsel maupun surat. Yang kedua yaitunya komunikasi. Komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial, karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, gerakan fisik, pembicaraan ataupun sikap dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Proses komunikasi dapat terjadi dalam dua cara, yaitunya komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi secara lisan dan tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah bisa berupa simbol-simbol. Poin terakhir pada pertemuan kita tadi yaitunya Ibu sudah menjelaskan tentang ciri-ciri interaksi sosial. Sekarang Ibu akan mengulasnya kembali. Ciri-cirinya ada 4. Jangan lupa, ada 4 ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku harus lebih dari 1. Yang kedua, adanya komunikasi. Yang ketiga, adanya dimensi waktu. Dan yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Dari 4 pokok bahasan ini sudah Ibu jelaskan tadi di atas apa itu jumlah pelaku lebih dari 1, apakah itu komunikasi, apa dimensi waktu, dan juga sudah menjelaskan apa itu tujuan yang ingin dicapai. Semoga anak-anak semua bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita pada pertemuan kali ini, Ibu minta anak-anak semua untuk membuat pengertian dan juga syarat pengertian interaksi sosial berdasarkan menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Tidak boleh menggunakan bahasa buku dan juga tidak boleh mencontek tugas teman. Ibu minta nanti malam dikirim ke Google Form yang akan Ibu buat. Nanti link Google Form tersebut akan Ibu kirimkan ke WA group untuk ketua kelas. Jangan lupa diingatkan temannya. Ibu mengasih waktu beberapa jam dengan satu soal yang mungkin ini tidak seberapa bagi Anda semua. Kalau Ananda memperhatikan pembelajaran kita tadi, tentunya Ananda bisa menyimpulkan materi ini menggunakan bahasa Ananda sendiri, tidak menggunakan bahasa buku. Terima kasih. Untuk minggu besok jangan lupa membuat ringkasan materi tentang pembelajaran kita untuk minggu depan, agar anak-anak Ibu bisa
agar anak-anak ibu mempunyai modal sebelum mengikuti pembelajaran kita pada minggu selanjutnya. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Itulah pertemuan kita pada hari ini. Salah dan janggal ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.